sia-sia waktu kita lantaran karena penyakit yang ada pada diri kita, sifat malas, sifat lesu, segar, jauhkan itu semua agar kita mendapatkan keuntungan dunia sampai akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau letaknya sangat strategis di Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pemiri, depan Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Masjid ini pertama kali dibangun setelah reformasi tahun 1998. Lalu tahun 2015, Masjid Agung As-Salam selesai direhab sampai menjadi indah seperti saat ini. Masjid yang dibangun di atas lahan lebih kurang 1,5 hektar ini berfasilitas lengkap. Kamu yang datang bisa memarkir kendaraanmu di tempat yang aman. Fasilitas tempat wudhunya pun sangat bersih. Antara wudhu jemaah perempuan dan laki-laki pun terpisah jauh. Jadi sudah pasti lebih nyaman. Karena pandemi COVID-19, pastikan kamu yang datang ke Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau mengenakan masker dan membawa sajadah sendiri. Masalah mukena, kamu juga bisa menggunakan mukena yang tersedia di masjid ini. Menjelang sholat zuhur dan selepas sholat subuh, biasanya akan ada tausiah singkat dari para ulama Masjid Agung As-Salam yang bisa memberikan pencerahan sekaligus ilmu bagi jemaah dan masyarakat pada umumnya. Seperti Kamis 12 November 2020, tausiah tentang tafsir Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7 oleh Dr. Andes Haji Sultan Syahrir Hafidin disampaikan. Jemaah bisa menyimak dengan seksama. Dengan memberi sesuatu yang berfaedah, bermanfaat pada orang lain, daripada kamu tidur habis waktu dan uang. Ini berbeda. Kemudian dilanjutkan walau pada bakat ketika kita sudah terbangun dari tidur, kita tidak perlu apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, saat manusia terjaga dari tidur, tak pikiran dia hanya ingin membesarkan keagungan Allah. Jadi bangun dari tidur itu tak ada pikiran dari Tuhan yang diingat. Bukan seolah bukan soal dekat ini, tetapi kata Allah bagi setiap manusia ketika terbangun dari tidurnya jangan berpikir lain, ingat Tuhan kamu Maha Agung yang itu menentukan kehidupan kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika manusia bangun dari tidur, ayat ini memerintahkan wasiabatan, artinya pakaian. Pakaian bagi manusia ada dua. Ada pakaian jasmani, ada pakaian rohani. Nah, pakaian jasmani seperti yang kita pakai. Apa kata Allah terhadap pakaian jasmani? Bersihkan, jangan ada sedikit tes najis yang menempel pada pakaian. Sucikan dia sehingga kapan saatnya kamu ingin beribadah, ingat kepada itu, tidak ada persoalan. Kenakan dalam keadaan suci pakaian. Tapi yang lebih daripada itu kata Allah, pakaian korban jiwanya manusia, hatinya manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat ini sungguh luar biasa, memberikan satu gambaran betapa hebatnya kita. Tak
pangkat dan jabatan kita. Boleh jadi ilmu kita setinggi langit, tapi itu kata Allah tidak ada artinya kalau hati kamu kotor. Karena ketika harta banyak, sombong mulai datang. Menganggap orang lain tidak ada artinya dan level kawan dan kalau itu punya ilmu yang banyak ya sudah. Aku galak dia berapa orang bayar berhenti kawan dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena hatinya justru itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat ini memberikan gambaran agar pakaian yang kita pakai, apakah itu makanan ataupun lainnya, harus suci dan bersih. Suci ketika kita mendapatkan, suci ketika kita makan. Barang suci kalau tangan kita kotor, kita makan, tidak ada gunanya, malah menambah penyakit kita. Makanya ayat ini memberikan satu gambaran betapa hebatnya Islam. Wasiyakan atau pakaian kamu, pakaian jasmani kamu, pakaian rohani kamu harus kamu bersihkan, harus kamu jaga, jangan sampai menjadi kotor. Karena ketika dia kotor, yang rusak pakaian kita jasmani kotor, penyakit datang. Hati kita rusak, orang lain benci pada kita, tidak mau berteman dengan kita, dan dianggap orang terlalu sombong. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian Allah tambahkan, setelah kita disuruh membersihkan pakaian jasmani dan rohani, maka ada perintah berikutnya, wa'udhu apapun bentuknya perbuatan dosa, jauhkan, tinggalkan. Jangan sampai kau lakukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Kenapa? Karena sebelumnya Allah mengingatkan, apa gunanya Allah menyuruh pakaian kita bersih? Apa gunanya Allah menyuruh hati kita juga bersih? Supaya kita meninggalkan perbuatan yang busuk dari perbuatan itu menimbulkan dosa kepada Allah. Jadi kita ini imunisasi kita itu mulai dari pakaian yang kita pakai, jasmani Allah. Jadi ketika orang bersih pakaian dan hatinya bersih, maka mau tidak mau dosa akan terhindar olehnya. Karena dia sadar untuk aku baju bagus. Pertama anak kejadian, ingin oli kita membelai, ingin oli kita yang ada urusan. Apa artinya itu kata Allah? Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, ya waktu dan apapun yang namanya mendatangkan dosa bagi kamu, jauhkan, tinggalkan, jangan sekali-kali melakukan, karena itu akan merusak apa yang lakukan kepada Allah. Kemudian lanjutkan ya ayat ke-6, walat takmun tastaksir. Nah ini juga Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita jangan berharap yang ditunjuk dengan tidak dibalas, apalagi balasan yang besar dari saudara. Ini kadang-kadang kita salah. Ini uang baik, kalau baik di saat yang bikin dibangun. Itu artinya tidak ada keikhlasan. Apalagi padahal sudah kita berikan kepada orang lain, jangan berpikir supaya orang itu membalas itu. Kalau tidak dibalas, mesti hati. Woi, mencor tolong mereka dulu bukan main mati belum medik nenggor lagi dengan itu yang sakit. Makanya Allah katakan walaupun pas maksir itu kalau keinginan jangan berpikir kita balasan. Kalau tidak dibalas itu yang sakit itu.
kita berpikir kurang ajar yang saya lagi turun dan terima kasih cuma lain berusaha ini mudah kita lulung mati itulah dia. Nah kalau sudah berpikir seperti itu kata Allah melalui surah Al-Mudaththir ini dinyatakan bahwa janganlah kamu berpikir lulung itu berharap balasan. Di tempat konsultasi yang blok jalan kaki dan anakku bagi dia blok yang besar lah apa di gunung dia blok mereka dibalas kaki dan anakku sedang dia pasti datang blok ini untuk blok nah itu yang terlihat dalam hati kita maka pemberian itu sia-sia dan Bapak Ibu ayat terakhir yang perlu saya sampaikan karena ini dengan terbatas jadi apapun susahnya, sulitnya, payahnya, capeknya di saat perintah Allah datang lakukan dengan penuh kesabaran. Kamu sakit orang sini selamat masa tanggal kusuk tinggalkan mayat bagi lanjutnya tinggalkan saja penting kamu. Wah ada anak datang dari belakang situ malah datang bayangkan sekarang aku itu salah akhirnya urusan lain. Nah itu kesabaran hati kita sendiri. Kalau kita dah sabar enak kita sebanyak loh nanti gue kerja sebaca. Nah itulah penyebab kehancuran bagi kita. Karena kata Allah kalau telah menyanyiakan waktu kamu hari ini saat ini jam ini tidak akan semua kalau besok ada apa baik mulai juga baca orang balik hanya dia lah tidak berbuat sesuatu dia berpikir betul ada hari esok bagi hari esok tidak sama dengan hari ini jadi peluang dan kesempatan jangan disia-siakan dan di situ kata Allah wasbir untuk kesabaran untuk kearifan kita menyikapi apapun bentuk perintah jangan ditunda kalau punya apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari ayat 7 ayat dari surah Al-Mudaththir, kenapa Allah katakan Al-Mudaththir ini Allah memberikan keturunan kepada orang-orang. Pak, kalau kami di dusun Pak biasa Pak dan supaya suku itu hidup dalam berpemahaman kebiasaan sudah suku tidur bukan tidurnya ya boleh nah ini Tuhan pada jadi ini turun Tuhan secara langsung nah Allah tidak senang hidup itu nganggur sih ya kalau apa sih salahnya sudah subuh banyak sampai rumah jadi betul boleh berkaya buat kreativitas gunakan waktu Anda jangan sia-sia jangan ditunggu siapa orang susah siapa nak kaya tadi manusia tapi kalau kita perturutkan justru ini akan menghancurkan kehidupan kita makanya surat ini selalu Al-Mudaththir Allah ingatkan kepada orang-orang yang hidupnya menyegar galau bermalas-malasan galau bersenang-senang tetapi tidak punya tujuan kehidupan yang jelas sehingga waktu berjalan habis percuma tapi tidak mendapatkan apa karena itu bapak-bapakku jamaah dan ibu jamaah sholat zuhur marilah tempatkan diri kita janganlah kita menunda-nunda waktu untuk berbuat kebaikan karena selagi kita sempat kesempatan itu akan hilang lenyap begitu saja kalau tidak kita manfaatkan mumpung dan ada walau waktu itu berputar terus sekolah hari ini besok ada sekolah kemarin ada sekolah kemarin berbeda dengan sekolah hari ini sekolah hari ini akan berbeda dengan sekolah besok nah itulah
Makanya waktu itu adalah hutang bagi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang dibagikan kepada pemirsa setia Linggau Post Channel bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua.